Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Jumpa kembali dengan pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, pada pertemuan kita saat ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang paradigma manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, part 2. Bab 1. Paradigma manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungannya dengan baik dan benar. Paradigma manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Di video kemarin kita sudah bahas tentang pengertian interaksi, dan bentuk-bentuk interaksi manusia poin A, dan sekarang kita lanjutkan poin selanjutnya. B. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Maka terjadilah apa yang dinamakan proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Menurut Surjono Sukanto, 2003, kata kontak berasal dari bahasa Latin, yaitu bersama, menyentuh. Kontak berarti bersama-sama saling menyentuh secara fisik. Dalam pengertian gejala sosial, kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik. Kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Menurut Karl Mannheim, 2003/65, kontak dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak yang dikembangkan dalam media tatap muka, sedangkan kontak sekunder terjadi tidak dalam media tatap muka dan ditandai dengan adanya jarak. Kontak sekunder dapat dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu 1. Kontak sekunder langsung, yaitu kontak yang terjadi antara masing-masing pihak melalui alat tertentu, misalnya telepon, internet, surat,
SMS, dan lain-lain. 2. Kontak sekunder tidak langsung, yaitu kontak yang memerlukan pihak ketiga. Misalnya, Ahmad minta tolong kepada Fauzi untuk dikenalkan kepada Fatimah. Kontak sosial juga dapat berlangsung dalam 3 kegiatan atau bentuk, yaitu antara orang perorangan. Contohnya, seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial dengan ibunya dan keluarga secara langsung. Antara perorangan dengan kelompok. Contohnya seorang siswa sedang belajar bersama atau berdiskusi dalam kelompok belajarnya. Antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, seperti kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah yang lain. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Faktor imitasi. Menurut Gabriel Tarde, 2003/66, imitasi berasal dari kata imitation, yang berarti peniruan. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. 2. Faktor sugesti. Sugesti artinya pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Faktor sugesti ini akan terjadi apabila kemampuan berpikir seseorang terhambat sehingga orang itu melakukan pandangan orang lain. 3. Faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Proses ini dapat berlangsung dengan sendirinya, sehingga pandangan dan sikap orang lain bisa masuk ke dalam jiwanya. Misalnya, kita mengidolakan seseorang sehingga semua tingkah laku orang itu kita lakukan. 4. Faktor simpati. Simpati merupakan suatu proses ketika seseorang merasa tertarik kepada orang lain. C. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. D. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya.
Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa.